Halo teman-teman sahabat bidan semua, kembali lagi di channel Official Bidan. Udah lama ya channel Official Bidan sempet nggak buat video karena ada sedikit kendala. Sekarang kita bakal semangat lagi buat lanjutin buat video buat teman-teman bidan yang lagi berjuang buat UKOM, sama teman-teman bidan yang lagi berjuang untuk ikut tes CPNS dan nanti bisa sampai di tahap SKB. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Hari ini, di video kali ini kita akan membahas tentang perdarahan antepartum. Teman-teman bidan udah tahu belum perdarahan antepartum itu apa? Nah, perdarahan antepartum itu adalah perdarahan pada kehamilan di trimester 3 ya teman-teman, yaitu di atas usia kehamilan 28 minggu. Hati-hati, pokoknya teman-teman bidan harus paham karena ya ini salah satu kompetensi bidan. Oke, langsung aja ya teman-teman bidan, kita bahas soal nomor 1. Nyonya G, 35 tahun, G1, P0, A0, hamil usia 30 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mengeluarkan darah segar lewat kemaluannya saat bangun tidur. Tetapi tidak disertai dengan nyeri perut. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, pucat, tekanan darah 90/60, HB 8,3%. Pertanyaannya, diagnosis yang tepat pada kasus Nyonya G adalah A. Solusio placenta, B. Placenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus iminen, E. Abortus incomplete. Ayo teman-teman, masih ingat ya? Kita harus pertama-tama garis bawahi kata kunci di soal. Dia 35 tahun teman-teman, tapi masih hamil anak pertama ya. Usia kehamilan sudah 30 minggu. Keluhannya keluar darah segar teman-teman, tapi tidak disertai nyeri perut. Ingat ya, tidak disertai. Keadaan umum udah lemah, pucat, HB-nya sudah 8,3. Maka diagnosisnya adalah, ayo, solusio placenta? Bukan. Bukan ya teman-teman. Kenapa kok bisa bukan solusio? Karena kalau solusio placenta itu darahnya hitam. Darahnya hitam ya teman-teman. Kalau solusio placenta warnanya lebih gelap, bukan warna segar. Dan biasanya solusio placenta itu dia disertai dengan nyeri perut. Placenta previa? Ya bukan. Ayo jawabannya. Iya, yang B, placenta previa. Jadi pada kasus perdarahan antepartum, yaitu perdarahan di atas usia kehamilan 28 minggu atau trimester 3, itu ada dua macam ya teman-teman. Namanya solusio placenta dengan placenta previa. Kalau untuk abortus ini adalah perdarahan di kehamilan muda, yaitu trimester 1 di bawah 20 minggu. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya H. Kok Nyonya hasil? Nyonya H nih maksudnya ya. Nyonya H, usia 33 tahun, G5, P2, A2, hamil usia 30 minggu. Datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervaginam berwarna merah kehitaman. Nyeri perut menetap, gerakan janin tidak dirasakan oleh ibu. Hasil pemeriksaan DJJ negatif. Palpasi ditemukan perut teraba keras, tekanan darah 120/80 mmHg. Nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Yang ditanya adalah faktor predisposisi pada kasus Nyonya H adalah A. Kehamilan trimester 3, B. Gerakan janin yang aktif, C. Riwayat hipertensi, D. Usia ibu,
dan E grande multigravida. Ya teman-teman, cari kata kuncinya dulu. Dia sudah G5 ya teman-teman, berarti dia adalah grande multigravida ya, karena sudah lebih dari satu, jadi grande multigravida. Terus dia merah kehitaman, warnanya nyeri perut menetap, gerakan janin sudah tidak dirasakan oleh ibu. Berarti ini seperti soal nomor 1 yang tadi saya jelaskan, diagnosanya adalah solusio placenta. Solusio placenta ya teman-teman. Karena dia warnanya sudah merah kehitaman, nyeri perut menetap, dan gerakan janin tidak dirasakan oleh ibu. Jadi beda antara solusio placenta dengan placenta previa itu mudah banget dibedakan. Dan di kehamilan dan di materi perdarahan antepartum atau kehamilan trimester 3 di atas 28 minggu itu hanya ada 2 perdarahan ya. Namanya solusio placenta dengan placenta previa. Placenta previa itu darah yang dikeluarkan dia berwarna merah segar dan tidak disertai dengan nyeri. Itu aja kata kuncinya teman-teman. Dihafalkan salah satu aja. Kalau teman-teman ngafalin placenta previa merah segar dan tidak ada nyeri, berarti solusio itu lawannya. Merah, warna darahnya merah kehitaman dan dia disertai dengan nyeri perut. Dan biasanya kalau untuk kasus solusio placenta itu DJJ, denyut jantung janin itu biasanya dia mulai fetal distress. Maksudnya fetal distress itu di atas 160 DJJ-nya atau di bawah 120 teman-teman. Jadi denyut jantung bayinya udah nggak normal atau bahkan bisa sudah tidak ada denyut jantung bayinya. Biasanya seperti itu. Karena kalau pada kasus solusio placenta itu dia membahayakan bayinya. Sedangkan kalau pada kasus placenta previa itu dia membahayakan ibunya gitu. Karena kehabisan darahnya dari ibu kalau di kasus placenta previa. Kalau di kasus solusio placenta itu nanti efeknya lebih ke bayinya. Oke, paham ya? Nah, di soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah faktor predisposisinya. Ya, faktor penyebabnya ya, si ibu ini bisa terkena solusio placenta. Faktor penyebabnya, kalau di kata kunci di soal ini kan dia merah kehitaman ya, berarti dia mendiagnosis bahwa ini solusio placenta. Jadi yang ditanya adalah faktor predisposisi dari solusio placenta yang dirasakan oleh ibu. Kehamilan TM3. Bukan salah satu faktor, karena memang kejadian solusio placenta dengan placenta previa ini terjadi pada kehamilan trimester 3. Yang B, gerakan janin yang aktif, sedangkan di sini dibilang DJJ-nya sudah tidak teraba. Berarti harusnya gerakan janin tidak aktif ya. Salah ya teman-teman. Riwayat hipertensi. Di sini tekanan darahnya normal 120/80, tidak dijelaskan bahwa ibunya hipertensi. Terus D, usia ibu. Di sini ibu usianya 33 tahun. Masih bukan resiko tinggi ibu hamil ya. Karena kalau resiko tinggi ibu hamil itu pada usia di atas 35 tahun dan di bawah 20 tahun ya teman-teman untuk usia ibu itu resiko tingginya. Jadi kalau ibu ini masih usia 33 tahun berarti faktornya bukan usia ya enggak. Yang E adalah grande multigravida ya, jawabannya jadi yang E. Karena di sini di soal dijelaskan dia sudah hamil kelima, bersalin 2 kali dan abortus 2 kali. Jadi dia sudah grande multigravida, bukan primi ya teman-teman. Jadi dia lebih beresiko. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya K usia 25 tahun, G1, P0, A0, hamil usia 32 minggu.
Datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah dari jalan lahirnya. Berwarna merah segar, tidak nyeri. Hasil pemeriksaan palpasi tinggi fundus uteri 3 jari di bawah PX. Kepala belum masuk PAP, DJJ positif, berkunang-kunang, lemes, tekanan darah 90/60 dan nadi 120 kali per menit cepat dan kecil. Pertanyaannya adalah, penanganan yang tepat yang dilakukan pada Nyonya K adalah A. Lakukan observasi perdarahan dan TTV, B. Lakukan PDMO, C. Amniotomi untuk menghentikan perdarahan, D. Induksi piton drip mulai 8 tetes per menit, yang E. Persiapan untuk SC. Jadi apa teman-teman kata kuncinya? Jadi kata kuncinya kita harus tahu diagnosanya dulu ya teman-teman. Dia keluhannya berwarna merah segar, tidak disertai nyeri. Apa teman-teman? Udah saya jelasin ya di nomor 1 dan di nomor 2. Dia adalah placenta previa. Placenta previa. Oke. Diagnosa dia adalah placenta previa. Yang ditanya adalah penanganan yang tepat. Ingat ya, dulu saya pernah kasih tahu bedakan antara penanganan yang tepat, terus tindakan yang tepat atau tindakan segera atau tindakan awal. Jadi kalau penanganan yang tepat itu harus sesuai dengan tempat ya. Kita lihat setting tempat di kasus soal nomor 3 ini adalah di rumah sakit. Berarti kita nggak perlu ngerujuk lagi ya teman-teman, karena ini kita sudah di rumah sakit. Jadi penanganan yang tepat untuk kasus placenta previa di rumah sakit adalah, ingat kalau untuk penanganan placenta previa kita harus lihat usia kehamilannya. Dia sudah masuk cukup bulan atau belum. Jadi kalau seandainya dia belum cukup bulan atau usia kehamilan di bawah 37 minggu, maka terapi yang harus kita lakukan adalah terapi konservatif atau menunggu. Tidak langsung segera, buru-buru untuk determinasi diakhiri kehamilannya ya teman-teman. Jadi ada 2 ya, ingat. Penata laksanaan placenta previa itu dilihat dari usia kehamilan. Ketika usia kehamilan kurang dari 37 minggu, maka kita lakukan konservatif atau menunggu. Ketika kehamilan sudah di atas 37 minggu atau sama dengan 37 minggu atau dia disebut dengan cukup bulan, maka kita lakukan penanganan secara aktif atau terminasi kehamilan. Kita hentikan kehamilan. Nah, pada kasus soal nomor 3, ini adalah usia masih 32 minggu. Berarti dia belum cukup bulan. Maka, tata laksana yang harus kita lakukan adalah secara konservatif atau menunggu. Maka, jawaban untuk persiapan untuk SC di option C ini salah ya teman-teman. Karena kita harus lakukan secara konservatif. Jadi untuk tindakan yang dilakukan secara konservatif itu adalah yang pertama kita rawat inap, dia tirah baring, kita observasi dan pemberian tablet FE karena dia kan kehilangan darah ya, kita observasi dia. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita observasi dulu perdarahan dia dan tekanan darah. Kalau perdarahan dia masih dalam kondisi tidak terlalu banyak banget, masih bisa dipertahankan, maka kita pertahankan. Jadi observasi keadaan umum, observasi darahnya, tekanan, tanda-tanda vitalnya ya kan. Kalau misalkan nanti butuh tokolitik atau antibiotik, maka kita harus lakukan kolaborasi dengan dokter. Kalau misalkan PDMO, teman-teman tahu nggak? B. Lakukan PDMO. PDMO itu adalah pemeriksaan dalam meja operasi. Jadi kalau kita ketemu di BPM, di PMB, pasien datang nih perdarahan, terus darahnya merah segar ataupun darahnya kehitaman, dia mengeluh, jangan sekali-kali kita lakukan pemeriksaan dalam ya teman-teman. Karena
Pemeriksaan dalam pada kasus perdarahan antepartum ini hanya boleh dilakukan di atas meja operasi di rumah sakit. Jadi PDMO itu adalah pemeriksaan dalam meja operasi. Jadi maksudnya pemeriksaan dalam boleh dilakukan di atas meja operasi, yaitu di rumah sakit. Jadi di BPM nggak bisa lakukan PDMO. Jadi kalau datang ke BPM ketika dia perdarahan, ya kita langsung aja stabilisasi keadaan umum, langsung kita rujuk ke rumah sakit, oke? Kalau amniotomi untuk menghentikan perdarahan bukan ya, karena amniotomi bukan untuk menghentikan perdarahan ya teman-teman. Induksi piton drip bukan. Jadi jelas jawabannya A adalah lakukan observasi perdarahan. Paham ya? Lanjut kita ke soal nomor 4. Nyonya U hamil anak kedua usia kehamilan 35 minggu. Datang ke PMB mengeluh habis jatuh di kamar mandi. Perutnya terasa tegang dan keras. Hasil pemeriksaan DJJ 88 kali per menit. Apakah kemungkinan yang terjadi pada kasus di atas? A. Solusio plasenta, B. Plasenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus iminen, dan E. Abortus incomplete. Ayo apa teman-teman? Kata kuncinya adalah dia habis jatuh dari kamar mandi, perutnya terasa tegang dan keras. DJJ-nya sudah fetal distress ya teman-teman. Jadi kemungkinan yang terjadi pada kasus ini adalah, ayo apa teman-teman? Itu ciri-ciri dari apa? Walaupun tidak ada pengeluaran darah yang dibilang pada kasus di soal, tapi soal ini sudah jelas. Karena dia habis jatuh. Solusio plasenta itu bisa terjadi ketika ada trauma teman-teman. Misalkan kayak dia jatuh, atau dia pernah diurut, didukun, kayak gitu. Biasanya resikonya seperti itu, resikonya perut tegang dan keras, akhirnya DJJ-nya fetal distress atau bahkan udah nggak terdengar gitu DJJ-nya. Jadi ingat-ingat aja ya, kalau solusio plasenta itu pasti perutnya keras, terus DJJ-nya pasti fetal distress, oke? Jadi jawabannya adalah A. Jelas ya teman-teman? Oke. Pada video kali ini cukup pembahasan tentang perdarahan antepartum. Tunggu video-video selanjutnya, nanti akan ada kasus yang lebih menarik-menarik. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar channel official Bidan ini terus berkembang dan semangat untuk berbagi soal untuk uji kompetensi bidan dan SKB bidan. Oke? Salam pejuang bidan.